Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan mengenai transformasi geometri dengan dosen pengampu yaitu Ahmad Dhani F, SPD MPD. Lalu, anggota kelompok kami yaitu ada Raka Ardi Pamungkas, Laila Fifadila, dan juga Rafika Nur Alvina. Peta konsep dari transformasi geometri yaitu ada translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, dan juga komposisi transformasi. Translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memetakan suatu titik pada titik lain sebagai bayangannya. Definisi: jika titik A dalam kurung XY ditranslasikan oleh translasi T sama dengan matriks AB, maka diperoleh bayangan dari A, yaitu A aksen dalam kurung Y aksen, X aksen, dengan X aksen sama dengan X plus A dan Y aksen sama dengan Y plus B. X, Y translasi matriks AB menjadi A aksen dalam kurung X plus A, Y plus B berlaku titik 2 dalam kurung X aksen Y aksen sama dengan X plus A, Y plus B. Contoh soal. Yang pertama, tentukan bayangan titik-titik berikut terhadap translasi T. Soalnya, C dalam kurung 2 min 3 jika ditranslasikan oleh T sama dengan matriks min 1 min 2. Jawab. C dalam kurung 2,3 translasi matriks 1 min 2 menjadi C aksen dalam kurung 21, min 3 plus min 2 sama dengan C aksen 3,5. Nomor 2, jika garis Y sama dengan X plus 5 ditranslasikan oleh matriks 2, 3, maka tentukan persamaan bayangannya. Jawabannya, dalam kurung X aksen Y aksen sama dengan matriks XY plus matriks 2, 3. Dengan demikian, X aksen sama dengan X plus 2 menjadi X sama dengan X aksen min 2. Y aksen sama dengan Y plus 3 menjadi Y sama dengan Y aksen min 3. Mensubstitusikan pada persamaan garis, Y sama dengan X plus 5, Y aksen min 3 sama dengan X aksen min 2 plus 5. Hasilnya, Y aksen sama dengan X aksen plus 6. Jadi, persamaan bayangan garis Y sama dengan X plus 5 oleh translasi matriks 2, 3 adalah X sama dengan Y sama dengan X plus 6. Selanjutnya yaitu ada refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin data. Sifat-sifat pada refleksi ada 3. Yang pertama yaitu jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangannya pada cermin. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik-titik pada benda dengan titik-titik pada bayangannya tegak lurus dengan cermin. Dan yang terakhir yaitu ukuran dan bentuk bayangan sama dengan bentuk benda. Lalu di sini ada refleksi terhadap sumbu X. Rumusnya yaitu A dengan titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu X menjadi A aksen yaitu X, negatif Y dengan matriks X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan X, Y. Contoh soalnya yaitu tentukan bayangan dari titik A, yaitu 3,2, yang direfleksikan terhadap sumbu X. Maka, kita mengetahui bahwa nilai X adalah 3 dan Y-nya adalah 2. Dari persamaan matriks tadi didapatkan sebuah rumus, yaitu X aksen Y aksen sama dengan matriks 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan X dan Y.
di mana X dan Y kita ganti menjadi 3 dan 2, yang mana hasilnya yaitu adalah 3 dan negatif 2. Jadi, bayangan dari A 3,2 yang direfleksikan terhadap sumbu X adalah A aksen 3, negatif 2. Selanjutnya ada refleksi terhadap sumbu Y. Dengan rumus A titik X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu Y, maka nilai A aksen adalah negatif X, Y. Contoh soalnya yaitu, tentukan bayangan dari titik A 3,2 yang direfleksikan terhadap sumbu Y. Maka X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Kita masukkan nilai X dan Y-nya dengan matriksnya tadi, yaitu negatif 1, 0, 0, 1, maka akan ditemukan hasil yaitu negatif 3,2. Jadi, bayangan dari A 3,2 yang direfleksikan terhadap sumbu Y adalah A aksen, yaitu negatif 3,2. Lalu ada refleksi terhadap garis Y sama dengan X, dengan rumus yaitu A titik X dan Y, dengan Y sama dengan X, maka A aksennya yaitu Y, X. Tentukan bayangan dari titik A 3,2 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Karena di sini tadi Y sama dengan X, maka di sini matriksnya yaitu 0, 1, 1, 0 dikali dengan X dan Y. Kita masukkan dan akhirnya bertemu nilai 2 dan 3. Maka bayangan dari A 3,2 yang direfleksikan terhadap Y sama dengan X adalah A aksen sama dengan 2,3. Selanjutnya ada refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X dengan rumus A titik X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, maka akan bertemu nilai A aksen, yaitu Y, negatif X. Contoh soalnya yaitu, tentukan bayangan dari titik A 3,2 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Dari persamaan matriksnya, lalu kita ganti nilai X dan Y-nya, akan ketemu hasil yaitu 2 dan negatif 3. Jadi bayangan dari titik A 3,2 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah A aksen 2, negatif 3. Lalu di sini refleksi terhadap garis X sama dengan K, di mana K ini bernilai, K ini adalah konstanta. Rumusnya yaitu A dengan titik X, Y direfleksikan terhadap X sama dengan K, yaitu A aksen menjadi 2K dikurangi X, Y. Contoh soalnya yaitu, tentukan bayangan dari titik A 3,2 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Jadi nilai K-nya kita ganti menjadi 2, karena di sini diketahui bahwa X sama dengan 2. Lalu, dari persamaan matriksnya, kita masukkan bahwa 2K, yaitu 2 dikali 2, dan juga 0 dikurangi dengan matriks 1, 0, 0, 1 dikali 3 dan 2. Akan ketemu hasil yaitu 1 dan 2. Jadi bayangan dari A, 3,2 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2 adalah A aksen yaitu 1,2. Selanjutnya ada refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Rumusnya yaitu A dengan titik X, Y yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K menghasilkan A aksen yaitu X, 2K dikurangi Y. Sama seperti yang tadi terhadap garis X sama dengan K. Hanya perbedaannya di mana di sini yang dikurangi adalah Y-nya. Jadi Y-nya yang diketahui sebuah angka. Di sini tentukan bayangan dari titik A 3,2 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3. Maka diketahui bahwa nilai X-nya adalah 3, Y-nya 2, dan K-nya adalah 3. Dari persamaan matriksnya, sama seperti tadi kita masukkan nilai K-nya, yaitu 2 dikali 3, dan akan menghasilkan nilai 3 dan 4. Jadi bayangan dari A 3,2 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3 adalah A aksen 3,4. Selanjutnya refleksi terhadap titik P, Q. Rumusnya A
dengan titik X, Y yang direfleksikan terhadap titik P, Q, yaitu adalah A aksen, X aksen, Y aksen, sama dengan rotasi pusat P, Q sejauh 180 derajat. Tentukan bayangan dari titik A 3,2 yang direfleksikan terhadap titik 1,1. Maka diketahui bahwa X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 2. Lalu nilai P-nya adalah 1 dan Q-nya adalah 1. Dari persamaan matriksnya, kita masukkan, yaitu akan menemukan hasil yaitu X-aksennya sama dengan negatif 1 dan Y-aksennya sama dengan 0. Jadi, bayangan dari A 3,2 yang direfleksikan terhadap titik 1,1 adalah A-aksen yaitu negatif 1,0. Lalu refleksi terhadap titik pusat 0,0. Rumusnya yaitu A, X, Y direfleksikan terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan nilai A aksen yaitu negatif X, negatif Y. Contoh soalnya, tentukan bayangan dari titik A 3,2 yang direfleksikan terhadap titik pusat 0,0. Maka persamaan matriksnya kita masukkan nilai X dan Y-nya akan bertemu yaitu negatif 3 dan negatif 2. Jadi bayangan dari A yaitu 3,2 yang direfleksikan terhadap titik pusat 0,0 adalah A aksen yaitu negatif 3, negatif 2. Selanjutnya ada refleksi terhadap garis Y sama dengan MX, di mana M sama dengan tan alfa. Jadi dengan rumus A yaitu X, Y yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan MX akan menghasilkan A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Dengan X aksen sama dengan X cos 2 alfa ditambah Y sin 2 alfa. Dan Y aksen sama dengan X sin 2 alfa dikurangi Y cos 2 alfa. Yaitu tentukan bayangan dari titik A 3,2 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan akar 3X, di mana maka nilai M-nya yaitu akar 3, sehingga M sama dengan tan alfa, jadi akar 3 sama dengan tan alfa, yaitu alfanya bernilai 60 derajat. Kita masukkan ke dalam rumus matriksnya. Akan menemukan nilai yaitu negatif 3/2 ditambah akar 3, 3 akar 3/2 ditambah 1. Jadi, bayangan dari A 3,2 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan akar 3X adalah A aksen yaitu negatif 3/2 ditambah akar 3, 3 akar 3/2 ditambah 1. Selanjutnya ada refleksi terhadap garis Y sama dengan X plus K, di mana rumusnya yaitu A, X, Y yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X plus K akan menghasilkan A aksen yaitu X aksen, Y aksen dengan X aksen sama dengan Y dikurangi K dan Y aksennya sama dengan X ditambah K. Lalu ada refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif K ditambah Y sama dengan negatif X ditambah K. Rumusnya yaitu A, X, Y yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X ditambah K akan menghasilkan nilai A aksen yaitu X aksen, Y aksen dengan X aksen sama dengan negatif Y ditambah K dan Y aksennya yaitu negatif X ditambah K. Rotasi atau perputaran adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan memutar titik tersebut terhadap titik pusatnya. Yang pertama yaitu rotasi dengan pusat 0,0 dan sudut putar alfa. Rumusnya yaitu A, X, Y dirotasikan menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Dengan X aksen sama dengan X cos alfa dikurangi Y sin alfa. Dan Y aksen sama dengan X sin alfa ditambah Y cos alfa. Atau dapat dituliskan sebagai matriks yaitu X aksen Y aksen sama dengan matriks cos alfa sin alfa negatif sin alfa cos alfa dikalikan X Y. Contoh soal, tentukan bayangan dari titik A 4,1 jika dirotasi dengan pusat 0,0 dan sudut 90 derajat. Jawabnya,
X aksen Y aksen sama dengan cos alfa, sin alfa, negatif sin alfa, cos alfa dikalikan X, Y, sama dengan dimana cos alfa, cos 90 derajat itu 0, negatif sin 90 derajat itu negatif 1, sin alfa atau sin 90 derajat itu 1, dan cos 90 derajat itu 0, dikalikan X, Y, X-nya yaitu 4, dan Y-nya 1, maka hasilnya adalah negatif 1 dan 4. Maka X aksen Y aksen sama dengan negatif 1, 4. Yang kedua yaitu rotasi dengan pusat P, A, P, dan sudut putar alfa. Rumusnya yaitu A, X, Y dirotasikan menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Dengan X aksen dikurangi A sama dengan X dikurangi A, cos alfa dikurangi Y dikurangi B dikalikan sin alfa. Dimana juga Y aksen dikurangi P sama dengan X dikurangi A dikalikan sin alfa, ditambah Y dikurangi B dikalikan cos alfa. Atau dapat dituliskan sebagai matriks yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos alfa, sin alfa, negatif sin alfa, cos alfa dikalikan X dikurangi A, Y dikurangi B ditambah A, B. Contoh soalnya yaitu titik E, negatif 1, negatif 2 dirotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam terhadap titik negatif 3,2. Hasilnya dirotasikan lagi sebesar 180 derajat. Dengan arah yang sama terhadap titik pusat negatif 3,2, hasil akhir rotasi titik E adalah, jawabnya yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos alfa sin alfa, negatif sin alfa cos alfa dikalikan X dikurangi A, Y dikurangi B ditambah A, B. Maka hasilnya adalah 0, negatif 1, 1, 0 dikalikan 2, negatif 4 plus negatif 3, 2. Maka hasilnya yaitu X aksen Y aksen sama dengan negatif 7, 0. Selanjutnya ada dilatasi. Dilatasi atau perkalian adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri yang bergantung pada titik pusat dilatasi dan faktor atau skala dilatasi. Akibatnya, bayangan dari bangun geometri yang didilatasi berubah ukurannya membesar atau mengecil. Yang pertama ada dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor dilatasi K dengan rumus A, X, Y didilatasikan menjadi A aksen, X aksen, Y aksen, atau dapat ditulis dengan matriks yaitu X aksen, Y aksen sama dengan matriks K 0, 0K dikalikan X, Y. Contoh soalnya yaitu tentukan bayangan titik P negatif 2,7 dilatasi 0,3. Maka jawabannya X aksen Y aksen sama dengan K 0, 0K dikalikan X, Y. Maka 3, K-nya ini diganti oleh 3. Maka 3, 0, 0, 3 dikalikan min 2, 7. Hasilnya adalah X aksen Y aksen sama dengan negatif 6, 21. Yang kedua ada dilatasi dengan pusat P, A, B dengan faktor dilatasi K. Rumusnya adalah A, X, Y didilatasikan menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Dengan X aksen dikurangi A sama dengan K dikalikan X min A. Dan Y aksen dikurangi B sama dengan K dikalikan Y min B. Atau dapat dituliskan sebagai matriks yaitu X aksen Y aksen sama dengan matriks K 0, 0K dikalikan matriks X dikurangi A, Y dikurangi B ditambah matriks A, B. Contoh soalnya yaitu tentukan bayangan titik A 7, negatif 3 oleh dilatasi 1,2,2. Jawabannya yaitu X aksen Y aksen sama dengan matriks K 0, 0K dikalikan matriks X dikurangi A, Y dikurangi B ditambah matriks A, B. Maka X aksen Y aksen sama dengan matriks 2, 0, 0, 2 dikalikan 7, negatif 1, negatif 3, negatif 2, ditambah 1, 2. Maka hasilnya X aksen Y aksen sama dengan 13 dan negatif 8.
Selanjutnya yaitu ada komposisi transformasi. Yang pertama ada komposisi dua translasi berurutan. Diketahui dua translasi T1 sama dengan A dan B, dan T2 yaitu C dan D. Jika translasi T1 dilanjutkan translasi T2, maka dinotasikan T1 beneran T2, dan translasi tunggalnya adalah T sama dengan T1 ditambah T2 sama dengan T2 ditambah T1 atau sifat komutatif. Yang kedua yaitu ada komposisi dua refleksi berurutan. Yang A, refleksi berurutan terhadap dua sumbu sejajar. Jika titik A, yaitu X, Y, direfleksikan terhadap garis X sama dengan A, dilanjutkan terhadap garis X sama dengan B, maka bayangan akhir A adalah A aksen, yaitu X aksen, Y aksen, yaitu X aksen sama dengan 2 dikali B negatif A, ditambah X, dan Y aksennya yaitu Y. Jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan A, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan B, maka bayangan akhir A adalah A aksen, X aksen, Y aksen, yaitu X aksen sama dengan X, dan Y aksennya yaitu 2 dikali B dikurangi A ditambah dengan Y. Lalu yang B ada refleksi terhadap dua sumbu saling tegak lurus. Jika titik A yaitu X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan A, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan B, atau dua sumbu yang saling tegak lurus, maka bayangan akhir A adalah A aksen yaitu X aksen, Y aksen sama dengan rotasi titik A yaitu X, Y dengan pusat titik potong dua sumbu garis dan sudut putarnya 180 derajat. Yang C yaitu refleksi terhadap dua sumbu yang saling berpotongan. Jika titik A yaitu X, Y direfleksikan terhadap garis G dilanjutkan terhadap garis H, maka bayangan akhir adalah A aksen yaitu X aksen, Y aksen dengan pusat perpotongan garis G dan H dan sudut putar 2 alfa, di mana alfa sudut antara garis G dan H, serta arah putaran dari garis G dan G ke H. Dengan catatan, tan alfa yaitu sama dengan MK dikurangi ML per 1 ditambah MK ditambah ML. Selanjutnya ada D, yaitu sifat komposisi refleksi. Komposisi refleksi, refleksi berurutan, pada umumnya tidak komutatif, kecuali komposisi refleksi terhadap sumbu X dilanjutkan terhadap sumbu Y, maka dua sumbu yang saling tegak lurus. Yang ketiga yaitu rotasi berurutan yang sepusat. A diketahui rotasi R1, P, A, B, alfa, dan R2 yaitu P, A, B, beta, maka transformasi tunggal dari komposisi transformasi rotasi R1 dilanjutkan R2 adalah rotasi R, P, A, B, alfa ditambah beta. Dan yang kedua yaitu B, rotasi R1 dilanjutkan R2 sama dengan rotasi R2 dilanjutkan R1. Yang keempat yaitu komposisi matriks transformasi. Diketahui matriks transformasi T1 sama dengan matriks A, B, C, D, dan T2 sama dengan matriks P, Q, R, S. Maka transformasi tunggal dari transformasi yang A, T1 dilanjutkan T2, di mana T2 kali T1 adalah T sama dengan T2 dikalikan T1. Yang B, T2 dilanjutkan T1, di mana T1 kali T2 adalah T sama dengan T1 dikalikan T2. Untuk catatannya, T1 dikalikan T2 tidak sama dengan T2 dikali T1. Nomor 5. Bayangan suatu kurva atau bangun oleh dua transformasi atau lebih. Contoh, tentukan bayangan garis min 4x plus y sama dengan 5 oleh pencerminan terhadap garis y sama dengan x. Dilanjutkan translasi. Jawab. Misal titik P dalam kurung xy pada garis min 4x plus y sama dengan 5. P dalam kurung xy dicerminkan terhadap garis y sama dengan x. Bayangannya P aksen dalam kurung YX. P aksen dalam kurung YX ditranslasi oleh matriks 3, 2. Bayangannya
P aksen dalam P double aksen dalam kurung Y plus 3, X plus 2 sama dengan P double aksen dalam kurung X double aksen, Y double aksen. Jadi X double aksen sama dengan Y plus 3 menjadi Y sama dengan X double aksen min 3. Y double aksen sama dengan X plus 2 menjadi X sama dengan Y double aksen min 2. Persamaan min 4X plus Y sama dengan nomor 6. Luas bangun hasil transformasi. Jika suatu bangun meliputi segitiga, lingkaran, dan lain-lain ditransformasikan, maka A. Luas bangun bayangan tetap untuk transformasi, translasi, refleksi, dan rotasi. Yang B. Luas bangun bayangan berubah untuk transformasi, dilatasi, yaitu jika luas bangun mula-mula L setelah dilatasi oleh P dalam kurung AB, K, maka luas bangun bayangannya adalah L aksen sama dengan K2